Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Fitria dari tingkat 1 pengawasan epidemiologi dari Poltekkes Kemenkes Palembang dengan NIM PU713322040014. Baiklah, di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tugas-tugas Pancasila, dan itu ada 6 poin yang disuruh sama Pak Wendy sebagai selaku dosen Pancasila. Yang pertama itu ada DPR anggarkan sejumlah 48 miliar untuk gorden. Sekjen sudah 13 tahun tak diganti seperti KNPL. Nah, di situ menurut saya sudah sangat tidak masuk akal ya teman-teman. Karena pengalokasian anggaran sebesar 48 miliar rupiah itu tidak tidak prioritasnya salah, maksudnya tidak masuk akal. Hanya untuk penggantian gorden, namun itu bisa mencapai 48 miliar, karena menurut saya itu tuh bisa muncul atau berfokus saja pada yang pertama itu ada prioritas yang salah, terus itu juga ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat serta citra buruk lembaga negara. Maksud saya di sini itu kebijakan ini tuh tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara kita. Nah, menurut saya tuh alokasi anggaran yang tidak prioritas dan tidak transparan seperti kasus pengadaan gorden mewah ini dapat dianggap bertentangan dengan semangat UUD 1945. Karena penggunaan anggaran negara itu harus selalu mengedepankan kepentingan rakyatnya sendiri gitu menurut saya. Dilakukan secara transparan dan juga akuntabel serta diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, di situ menurut saya tuh ya kayak mengapa tidak seharusnya tuh dialokasikan untuk program-program yang lebih mendesak seperti penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, serta yang kedua itu ada ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat yang tadi. Itu menurut saya gorden mewah itu dianggap sebagai bentuk kemewahan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat banyak, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Dan serta yang ketiga tadi, citra buruk lembaga negara itu karena anggaran yang besar untuk hal yang tidak dianggap esensial. Ini semakin memperburuk citra DPR di mata masyarakat yang selama ini sudah sering dikaitkan dengan korupsi dan ketidakpedulian terhadap kepentingan rakyat. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua itu ada 175.510 narapidana dapat remisi HUT RI ke-78 2.606 langsung bebas. HUT RI ke-78 ribuan narapidana dapat remisi, termasuk mantan menteri yang terjerat kasus korupsi. Nah, pendapat saya di sini menurut saya pemberian remisi kepada narapidana korupsi itu merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek kan. Nah, setiap kebijakan kan tentu memiliki konsekuensi dan implikasi yang perlu dipertimbangkan secara matang. Pemerintah perlu mengambil keputusan yang bijak dan mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat. Nah, menurut saya mengapa harus yang terutama yang narapidana yang mantan menteri yang terjerat kasus korupsi. Menurut saya mereka tuh sudah korupsi ya teman-teman, dan itu menurut saya itu tuh sudah mengkhianati rakyatnya sendiri. Saya sebagai rakyat biasa ini menurut saya sangat dirugikan sekali karena ya gimana orang duit saya gitu dikorupsi. Di intinya saya di yang kasus kedua ini saya kurang setuju karena mereka mendapatkan remisi. Kalau begitu makin banyak mungkin ya nanti orang-orang yang korupsi dengan mudahnya gitu. Selanjutnya ada kasus yang ketiga tentang pemerintah respons dampak El Nino pada 18,8 juta KPM. Akhirnya cari juga, Jokowi bagikan BLT El Nino Rp400.000. Nah, itu yang ketiga itu kebijakan pemerintah itu untuk merespon dampak El Nino dengan memberikan bantuan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Menurut saya itu tuh kasus yang positif karena dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tapi
perlu dilakukan analisis lebih mendalam untuk melihat apakah kebijakan ini sudah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau belum. Menurut saya sih, saya setuju ya dengan ini, karena yang sudah saya baca itu sudah ada beberapa sila yang saya baca ini, saya baca itu dia berkaitan dengan sila-sila yang ada di Pancasila. Contohnya itu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan sangat sejalan nih. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak oleh bencana keringanan akibat El Nino. Namun perlu diperhatikan, implementasi di lapangan perlu dipastikan benar-benar menyasar kepada mereka yang membutuhkan dan tidak terjadi penyelewengan. Benar sekali, karena kita tidak sudah banyak sekali mendengar kata-kata korupsi di Indonesia ini ya teman-teman. Selanjutnya ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu tuh sangat sejalan juga, karena bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan akibat bencana alam. Namun ada juga yang perlu diperhatikan, bantuan itu harus diberikan dengan cara yang manusiawi dan tidak merendahkan martabat penerima bantuan. Nah, betul sekali. Selanjutnya ini ada yang ketiga, sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini juga sejalan karena kebijakan ini diharapkan diambil setelah melalui proses permusyawaratan dan pertimbangan yang matang dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Nah, namun ini juga tetap harus diperhatikan karena partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan program perlu ditingkatkan. Betul sekali. Nah, guys, menurut saya sih itu sudah sangat baik sekali ya. Namun menurut saya lagi ya ini, karena kurang untuk 18,8 juta tuh sangat dikit sekali sih uangnya. Cuma saya juga tidak tahu ya. Karena yang mereka dapatkan hanya 400.000 satu orang itu ya, kayaknya ya. Selanjutnya ada kasus Indonesia bakal impor beras 2 juta ton hingga akhir 2023. Kebijakan impor beras 2 juta ton dapat dianggap sesuai dengan Undang-Undang 1945 jika dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dengan masyarakat dan menjaga stabilitas harga serta tidak merugikan petani. Namun kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Untuk yang kasus keempat ini saya cukup netral ya, karena setelah saya baca itu tuh ada beberapa yang ada yang bagusnya, ada yang enggaknya gitu. Karena yang menurut saya sih ya, beras itu diimpor, saya tidak tahu apakah itu mendapatkan uang atau tidak. Jika memang mendapatkan uang itu bagus karena untuk memajukan Indonesia lagi. Namun jika hanya mengimpor saja, banyak masyarakat Indonesia ini yang masih kekurangan bantuan-bantuan seperti itu. Nah, lanjut ini ada kasus yang kelima, ada Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang ini memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun di sisi lain juga berpotensi merugikan pekerja dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, untuk Omnibus Law Cipta Kerja ini sendiri itu menurut saya sih, saya juga netral ya, karena saya sebenarnya kurang mengerti, karena cuman untuk penilaian nilai saya saja. Setelah saya baca itu ada beberapa nilai-nilai Pancasilanya, seperti keadilan sosial. Undang-undang Cipta Kerja diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kritik muncul mengenai potensi terjadinya ketidakadilan bagi pekerja, terutama pekerja dengan status tidak tetap. Nah, ini tadi yang saya bilang, saya tidak terlalu pro ataupun kontra, saya hanya netral karena saya juga tidak tahu ya. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap mengurangi perlindungan terhadap pekerja seperti mempermudah PHK dan mengurangi upah lembur. Hal ini dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Serta yang terakhir ada Persatuan Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan konflik sosial antara pengusaha dan pekerja.
Nah, selanjutnya ada ketentuan Undang-Undang 1945, itu HAM atau Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dianggap mengurangi hak-hak pekerja seperti hak berserikat dan hak untuk berunding. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang 1945 yang menjamin HAM serta kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun jika tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap pekerja, maka tujuan kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai. Kembali lagi dengan topik saya tadi, saya hanya netral, saya tidak pro dan kontra, karena saya juga bingung. Selanjutnya ada kasus terakhir, yaitu Menhan Prabowo perkuat TNI melalui pembelian 24 pesawat tempur F-5TEX baru dari AS atau Amerika Serikat. Nah, saya setuju sekali dengan Menhan Prabowo ini, karena dia sangat mendukung memajukan negaranya sendiri ya, negara kita. Itu sangat sangat sejalan dengan Pancasila kita dan juga undang-undang kita. Itu yang Pancasila ada 2 sila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu untuk upaya memperkuat pertahanan negara melalui pembelian alat utama sistem persenjataan termasuk pesawat tempur, dapat dianggap sebagai upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Ini merupakan bentuk nyata dari menjaga persatuan Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman eksternal. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kebijakan pertahanan negara yang kuat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan stabilitas nasional yang dapat mendukung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika keamanan negara terjamin, maka masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam suasana yang aman yang juga berkontribusi pada kesejahteraan umum. Betul sekali teman-teman. Selanjutnya ada Undang-Undang 1945, yaitu pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan ada juga pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, jadi dari ke-6 kasus itulah pendapat saya, teman-teman. Saja mungkin penjelasan dari saya, kurang atau lebihnya saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.